warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mirza Aulia Fatona dengan nomor NPM 72021292 dari kelas perpajakan C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Wiraraja Madura. Baik, di sini saya akan mengulas kembali atau menjelaskan kembali terkait materi pemungutan pajak. Pemungutan pajak sendiri dapat dilakukan dengan 3 macam stelsel, yang mana yaitu pertama stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Yang pertama stelsel nyata atau real, yaitu menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Semisal contoh halnya yaitu pada pajak penghasilan, maka objeknya adalah penghasilan itu sendiri. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kelemahan dari stelsel nyata atau real ini. Pertama-tama, saya akan terlebih dahulu mengulas kelebihan dari stelsel nyata, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya, sehingga lebih akurat dan realistis. Dan selanjutnya, kelemahan dari stelsel nyata, yaitu adalah pajak baru dapat diketahui pada saat akhir periode, sehingga A. Wajib pajak akan dibebani jumlah pendaftaran pajak yang tinggi pada akhir tahun. B. Semua wajib pajak akan membayarkan pajaknya pada akhir tahun, sehingga jumlah uang yang beredar akan berpengaruh. 2. Yaitu stelsel anggapan atau fiktif, yakni menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, yaitu penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terhutang pada suatu tahun juga dianggap sama. Dalam stelsel anggapan atau fiktif ini juga ada kelebihan dan kelemahan di dalamnya. Kelebihannya yaitu adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Sedangkan kelemahannya yaitu adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang. Sedangkan kelemahannya yaitu adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat. Dan yang terakhir yaitu stelsel campuran, menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Selanjutnya yaitu asas pemungutan pajak. Kata asas sendiri yaitu dapat diartikan sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Menurut Purwadarminta tahun 1984. Pengertian asas pemungutan pajak secara umum yaitu adalah dasar serta pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Ada 3 asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia. Yang pertama, asas tempat tinggal. Pemungutan pajak ini dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. Kedua, asas kebangsaan. Pemungutan pajak ini dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Dan yang ketiga, asas sumber. Pemungutan pajak ini dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan seseorang berada. Selanjutnya, pada negara kita sendiri, negara Indonesia, memiliki 7 asas pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman. Yang pertama, asas finansial. Berdasarkan asas ini,
Pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan atau finansial, ataupun besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Kedua, asas ekonomis. Berdasarkan asas ini, hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum. Asas yuridis. Asas pemungutan pajak ini terkandung dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, 4. Asas umum. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan umum. Artinya, baik itu pemungutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk rakyat Indonesia. Yang kelima, yaitu asas kebangsaan. Berdasarkan asas kebangsaan ini, setiap orang yang lahir atau tinggal di Indonesia wajib membayarkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Yang keenam, asas sumber. Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Yang ketujuh atau yang terakhir, asas wilayah. Asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak kepada negara. Adapun 3 sistem dalam pemungutan pajak, yakni yang pertama, Self-Assessment System, yang kedua, Official Assessment System, dan yang ketiga, Withholding Assessment System. Adapun ciri-ciri dari 3 sistem pemungutan pajak tersebut. Yang pertama, ciri-ciri Self-Assessment System. A. Penentuan besaran pajak terhutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. B. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya. Dan C. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak. 2. Ciri-ciri Official Assessment System. A. Besarnya pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak. B. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. C. Pajak terhutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Dan D. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. Selanjutnya, yaitu hambatan pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Selanjutnya, hutang pajak. Hutang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi yang berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kompensasi dalam kondisi ini merupakan keputusan yang ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki tagihan. Selanjutnya, kadaluarsa pajak, yakni merupakan kondisi di mana masa penagihan pajak telah melampaui waktu terutang pajak atau masa pajak atau tahun pajak bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu tarif pajak. Tarif pajak secara umum diartikan sebagai besaran nilai yang dikenakan untuk barang tertentu. Jika digabungkan, maka
tarif pajak dapat diartikan sebagai besarnya nilai yang menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Adapun jenis-jenis dari tarif pajak. Yang pertama, tarif pajak proporsional. Kedua, tarif pajak progresif. Ketiga, tarif pajak degresif. Yang keempat, tarif pajak tetap. Dan yang kelima, tarif pajak avalorum dan spesifik. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.